Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi bersama Nisa. Nah, jadi kan tadi Nisa tuh abis beres-beres kan ya, beres-beres berkas, beres-beres kamar, beres-beres rumah pokoknya. Nah, kaget banget Nisa ternyata nemuin salah satu berkas ini. Nah, jadi ini tuh berkas yang Nisa kumpulin sewaktu Nisa lolos ujian mandiri gitu ya. Jadi nanti tuh ada yang namanya pemberkasan. Jadi nanti setiap mahasiswa baru mengisi beberapa formulir dan mengumpulkan beberapa data gitu ya untuk menjadi mahasiswa baru, teman-teman. Nah, jadi Nisa akan sedikit share ya apa aja sih berkas-berkas yang harus dikumpulin sewaktu registrasi mahasiswa baru gitu ya. Tapi ini untuk tahun 2018 ya teman-teman. Jadi mungkin aja untuk tahun sekarang itu sedikit berbeda. Jadi nanti teman-teman boleh share di kolom komentar berkas apa aja yang teman-teman harus kumpulin untuk pendaftaran mahasiswa baru. Lalu kita lihat aja ya apa aja sih berkas yang Nisa kumpulin gitu sewaktu pendaftaran. Nah, yang pertama teman-teman di sini tuh ada kayak cover gitu, cover si dokumennya. Jadi di sini ada tertulis kayak biodata registrasi mahasiswa tahun akademik 2018-2019. Di sini itu ada keterangannya. Di sini lulus tes melalui jalur mandiri, kemudian ada nomor tesnya, nama mahasiswa, jurusan dan fakultas. Nah teman-teman, karena dulu mengumpulin dokumennya secara offline ya atau kita langsung datang ke kampusnya, jadi dulu tuh menggunakan map gitu ya. Ini bukan map yang benar sih teman-teman. Jadi setiap fakultas itu mapnya dibedakan gitu ya, dibedakan oleh warna gitu. Seperti misalkan fakultas Tarbiyah nih warnanya hijau mapnya, terus fakultas yang lain warnanya apa gitu. Oh iya, terus kita juga dikasih ini tuh adalah checklist gitu ya, checklist peralatan yang harus kita bawa ketika akan registrasi ulang gitu. Nanti kalau misalkan udah terpenuhi, berarti kita tinggal menandai dokumen yang udah kita bawa. Nah, di sini juga nanti kita harus mengumpulkan foto ya teman-teman, pas foto. Jadi ada foto untuk KTM atau kartu mahasiswa dan ada foto untuk buku induk mahasiswa. Pas fotonya sendiri nanti tuh bakal dikasih aturan ukurannya. Biasanya untuk KTM tuh 2x3 yang berwarna, terus untuk yang buku induk 3x4, dan juga ini tuh nanti ditempel gitu ya di persyaratannya. Oke, selanjutnya ini ada formulir registrasi. Kelihatan nggak ya? Tuh. Jadi di formulir registrasi ini ada identitas mahasiswa, terus juga ada identitas orang tua atau wali, dan kemudian ditandatangani oleh si identitas siswa tersebut. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya adalah bukti surat keterangan lulus. Nah, jadi ketika kita nanti lulus di ujian mandiri atau UMPTKN dan yang lainnya akan dikasih sebuah surat gitu, surat keterangan lulusan. Nanti surat inilah yang akan kita bawa untuk registrasi ulang menjadi calon mahasiswa baru. Nah, karena Nisa dulu ikut jalur mandiri CBT gitu ya, di sini ada nomor peserta CBT-nya, ada nama mahasiswanya, terus di sini ada kode QR, terus juga ya ada tanggal dan lainnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada surat keterangan kelakuan baik. Nah, teman-teman, biasanya surat keterangan kelakuan baik ini dikeluarkannya berbarengannya sama ijazah gitu. Biasanya kalau misalkan ada mahasiswa yang daftar ke UIN-nya itu tidak tahun tersebut gitu ya, atau tidak berbarengan dengan tahun lulusnya, itu kalau nggak salah meminta surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian gitu, bukan dari sekolah. Tapi kalau misalkan teman-teman lulusnya tahun 2021 dan masuk UIN-nya tahun 2021, ya berarti surat keterangan kelakuan baiknya dari sekolah tersebut teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa minta aja ke TU di sekolah, atau biasanya udah disediain sih berbarengan dengan ijazah. Oke, next. Nah, ini ijazahnya ya teman-teman. Jadi ijazah teman-teman selama sekolah di SMA dan sederajatnya gitu. Selanjutnya ada ini ada SKHUN teman-teman. Jadi sertifikat hasil ujian nasional. Di sini ada nilainya, terus juga ada ya identitas. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu ada surat pernyataan kita bebas narkoba gitu teman-teman. Jadi pada waktu dulu tuh pada tahun 2018
waktu pendaftaran kita tuh dikumpulkan dalam satu gedung gitu pendaftarannya, atau 2 gedung gitu ya, Nisa lupa. Jadi ada gedung yang untuk memeriksa, khusus untuk memeriksa narkoba. Jadi nanti kita diperiksanya lewat urin gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman disediakan penampungan untuk urinnya teman-teman. Jadi langsung dicek dan pada hari itu juga sudah keluar hasilnya gitu ya. Dan termasuk cepat teman-teman. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 10 menit atau beberapa menit gitu. Dan gratis ya teman-teman pada waktu itu. Jadi ya nggak usah bayar karena udah disediakan langsung oleh kampus. Nah setelah kita dicek dan hasilnya negatif, nanti tuh bakal disuruh untuk mengisi surat pernyataan anti narkoba gitu. Selanjutnya ada surat perjanjian kontrak belajar dengan kampus teman-teman. Jadi di sini ada suatu perjanjian dari kampus UIN Bandung. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, asal sekolah, orang tua, pekerjaan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian nanti di sini ada beberapa pernyataan yang kita harus setujui dan ditandatangani oleh orang tua dan mahasiswa, serta harus ditandatangan dan diberi materai 6.000. Nah selanjutnya ini ada sesi pembayaran kuliah gitu ya untuk semester yang awal gitu. Jadi nanti setelah kita lolos, kita diberikan suatu biodata untuk penetapan UKT. Lalu setelah itu UKT kita ditetapkan, habis ditetapkan kita bayar, dan habis bayar pemberkasan. Nah nanti resi UKT-nya kita akan cantumkan di pemberkasan. Jadi nanti kita print resinya, karena ini dulu Nisa bayarnya di teller bank ya, jadi Nisa ngeprintnya yang resi gitu ya, di fotokopi gitu. Terus selanjutnya yang terakhir itu kalau misalkan dari jurusan IPA gitu ya, yaitu kimia, fisika, biologi, atau pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi, itu tuh biasanya kita dites buta warna teman-teman. Jadi dites oleh panitia gitu ya, tes buta warna langsung. Kemudian kita kayak diberikan suatu gambar, terus di dalamnya itu ada angka teman-teman. Nanti kita disuruh menebak angka berapa. Pokoknya mata kita tidak boleh buta warna ya kalau misalkan mau masuk jurusan MIPA gitu teman-teman ya, karena nanti kalau misalkan dalam pendidikan kimia sendiri pun ada yang namanya praktikum teman-teman. Jadi nanti praktikum tuh ada, kita tuh menganalisa sebuah warna larutan. Nah jika kita buta warna, pasti kita akan susah membedakan warna larutan gitu teman-teman. Karena kalau misalkan di kimia sendiri, kalau Nisa praktikum nih, ada warna-warna yang baru Nisa temuin gitu. Karena warna-warnanya itu sangat mirip teman-teman. Jadi bedain si warnanya tersebut tuh susah-susah gampang gitu. Jadi kita harus bener-bener teliti, apalagi di literasi teman-teman. Di literasi itu kalau misalkan kita lewat satu tetes aja itu tuh bisa gagal gitu literasinya. Jadi mata kita tuh harus benar-benar jeli pada saat praktikum gitu, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan di praktikum. Karena kalau misalkan terjadi kesalahan di praktikum yang kesalahannya oleh praktikan gitu atau kita sendiri, ya mau nggak mau harus diulangi lagi gitu kalau waktunya masih ada. Nah teman-teman, hal yang paling Nisa ingat dalam pemberkasan ini adalah yang pertama, Nisa pertama kalinya ketemu teman-teman baru Nisa yang sebelumnya nggak kenal sama sekali, jadi kenalan pada saat itu. Jadi sebelumnya kan kita cuma bersosialisasi lewat media chat saja seperti Instagram, WhatsApp, dan lainnya gitu. Tapi alhamdulillah pada saat pemberkasan kita semua bisa bertemu secara langsung gitu ya. Nah, teman-teman mungkin jangan sedih ya nanti kalau misalkan belum bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman seangkatan. Ya mungkin bersabar aja, berdoa supaya corona ini bisa selesai. Jujur Nisa sekarang udah kangen banget sama teman-teman Nisa karena udah setahun lebih tidak berjumpa, dan Nisa harap juga secepatnya untuk berjumpa. Dan Nisa ingin banget berjumpa dengan teman-teman semuanya yang ada di sini. Mungkin segitu aja teman-teman, sharing-sharing dari Nisa tentang pemberkasan di UIN Bandung. Teman-teman bisa komentar ya di kolom komentar hal apa aja yang teman-teman harus bawa nanti ketika pemberkasan, dan mungkin akan sedikit berbeda dengan tahun 2018 karena ya dulu tatap muka dan sekarang harus daring gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.